ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian Al-Usul atau Syarah Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Kita sampai sekarang di halaman 36, alhamdulillah. Dan ini adalah pertemuan ke-9 kita dalam kajian kitab ini, qiraah dan menerjemahkan dan sedikit menta'liq apa yang ada di kitab ini. Semoga ini akan menjadi manfaat buat kita semua insyaallah. Kita mulai dari kalimat fa'in qila, halaman ke-36, fa'in qila. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, fa'in qil limadha la naktafi biqaulina hadha amrun wa hadha nahyun kama iktafa as-salafu duna tafsil. Baik. Di sini pembahasan terbaru kita mengenai beragam istilah yang ada dalam ilmu usul fiqih, atau bahkan istilah usul fiqih itu sendiri, istilah yang memang salaf sendiri tidak mengenal. Dan juga bahwasanya dalam hukum taklifi kita mengenal ada 5 istilah atau minimal 5 kategori. Imma wajib, yang kemudian diistilahkan juga sebagai fardu atau sebagai hatam. Ada juga sunnah yang diistilahkan lainnya sebagai mandub atau mustahab. Ada juga mubah yang istilah lainnya adalah halal atau ma'zun. Ada juga makruh. Ada juga muharram atau haram atau mamnu'. Lalu ada pertanyaan, limadza la naktafi? Kenapa kita tidak cukupkan saja dengan perkataan hadza amrun wa hadza nahyun? Itu kenapa tidak kita katakan ini amr, perintah, ini nahi, larangan, kelas. Tidak kita katakan oh ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram. Kenapa enggak cukup kita bilang ini perintah dari Allah, ini perintah dari Rasul, ini larangan dari Allah, ini larangan dari Rasul. Kama iktafa salaf duna tafsil. Sebagaimana para salaf kita, mereka mencukupkan dengan itu. Amarun Nabi SAW begini-begini, nahan Nabi SAW begini-begitu. Kan simple. Itu katanya seperti itu. Pertanyaan ini pertanyaan gugatan. Kan simple. Para salaf hanya mengatakan hadza amrun, hadza nahyun. Ini perintah, ini larangan. Rasulullah memerintahkan begini, Allah melarang begini, udah selesai. Enggak ada tafsil, enggak ada rincian. Itu enggak mengatakan, oh Nabi SAW mewajibkan, Nabi SAW menganjurkan,
Atau ini hukumnya makruh, ini hukumnya haram, oh ini boleh, ini mahdzur, ini sunnah. Kenapa kok dirinci kayak gitu? Kenapa enggak cukup kita bilang hadza amrun, hadza nahyun? Maka Syekh Utsaimin menjawab, laisa li hadza hazzun min an-nazar. Tidaklah hal ini memiliki bagian dari pandangan. Tidak perlu sampai dibuat serius sebegitunya pertanyaan seperti ini. Min wajhain, dari dua hal, dari dua sisi. Al-wajhul awal, sisi pertama, hujjah pertama, anna lafzul ijabi wat tahrim manqulun fi lisan asy-syari', bahwasanya pelafalan ijab, pengwajiban, tahrim, pengharaman itu ternukil dari teks-teks syariat. Dari Al-Quran dan dari As-Sunnah itu sudah ada pengharaman. Hurrimat alaikum. Kemudian ya kan? Iya. Kemudian lafal fardu juga ada dari lisan nas-nas syar'i. Ya kan? Contoh qala Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian maitah. Dan maitah itu bangkai. Maitah itu bangkai. Itu larangan bukan larangan. Dan nas syar'i yang ada di ayat di sini surat Al-Maidah ayat ketiga, hurrimat alaikumul maitah. Allah Ta'ala melafalkan dan menggunakan kata hurrimat. Maka oleh karena itu para ulama mengambil lafal hurrimat, dari lafal hurrimat ini penghakiman haram. Dan juga waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ghuslul jumu'ah, yaitu ghusl. Antum bedakan ghusl dengan ghusl. Ghusl mencuci. Kalau ghusl sampai mandi. Mandi hari Jumat ditulis di sini, dikatakan di hadis wajibun. Wajibun, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Lafal wajibun ini membuat para ulama kemudian mengambil istilah wajib yang dikatakan oleh Nabi SAW menjadi salah satu istilah dalam usul fiqih. Wajib, fardu, hatim dan seterusnya. Tingkatan-tingkatan yang di atas dianjurkan itulah wajib. Maka ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Wajib di sini dimaknai sesuatu yang sangat dianjurkan atau sangat harus atas setiap muhtalim, orang yang sudah baligh. Orang yang sudah bermimpi, yaitu sudah baligh. Kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang yu'abbiru ahyanan, kadang-kadang mengungkapkan seperti ini, biqaulihi alaikum kadza wa kadza, atau alaihi an yaqul kadza kadza, atau alaihi an yaf'al kadza kadza, wa hadza zahirun fil wujub. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengungkapkan perintah, ya, itu kadang dengan ta'bir yang beragam. Di antara dengan uslub fi'il amr, kata perintah, atau dengan uslub fi'il mudhari' muqtarin bilamil amr, fi'il mudhari' yang disandingkan dengan lam al-amr. Dan terkadang dengan isim fi'il amr. Itu misalnya di sini, kalau misalnya di sini ada alaikum bisunnati misalnya. Lafal alaikum bisunnati, maknanya wajib atas kalian memegang sunnahku. Taib, alaikum di sini berarti pengajiban bukan pengajiban. Berarti ini masalah apa? Ini masalah pengungkapan. Masalah pengungkapan. Kalau misalnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya di usul fikih itu banyak sekali istilah-istilah muhdatsat yang tidak ada contohnya dari salaf, dibuat-buat baru. Kenapa enggak sesimpel salaf aja? Itu juga perlu pemikiran juga untuk itu juga ya meninjaunya juga perlu difikirkan. Mengapa kok dilarang seperti itu? Karena apa? Bukankah salaf sendiri, Rasulullah sendiri
dalam mengharamkan sesuatu atau mewajibkan sesuatu, ta'bir dan pengungkapan beliau itu tidak monoton. Kadang dengan uslub begini, kadang dengan uslub begitu. Kadang dengan fi'il nahi, la taf'al, ya. Kadang juga dengan penjabaran tentang ini muharram, la yajuz, la yanbaghi, enggak layak. Kemudian beliau cela juga perbuatan itu. Jadi beragam macam sigat atau format atau uslub pengungkapan, pengharaman atau pengajiban atau penganjuran. Berarti ini masalah apa? Masalah istilah. Dan istilah ini bukan sekadar dibuat-buat oleh ulama untuk merumitkan, melainkan justru untuk memudahkan. Justru untuk memudahkan. Oleh karena itu, untuk sisi yang kedua akan kita jabarkan perkataan Syekh Utsaimin. Al-wajhu tsani, sisi kedua, hujjah kedua untuk menjawab pertanyaan yang tadi kita jabarkan. Annan nasa fi zamanina laisu kan nasi alladhi ala ahdi an-nubuwati yakfihim an yakuna hadha amran aw hadha nahyan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya manusia pada zaman sekarang, ya zaman antum, zaman ana, zaman kita, atau zaman sebelumnya, itu zaman yang bukanlah zaman Nabi pokoknya, bukan zaman salaf. Manusia pada zaman kita itu laisu kan nasi fi ala ahdi nubuwah, ala ahdi Nabi SAW. Manusia pada zaman kita itu tidak seperti manusia pada zaman Nabi SAW. Bahasanya itu ada perbedaan, urufnya ada perbedaan, tingkat pemahaman ada perbedaan, tingkat mudahnya menghafal ada perbedaan. Manusia pada ala ahadin Nabi, pada zaman Nabi, yakfihim an yakuna hadha amran wa hadha nahyan. Cukup bagi mereka mengatakan ini perintah, ini larangan. Khalas, selesai. Adapun orang-orang zaman sekarang dengan beragam urufnya, dengan beragam media sosialnya, dengan beragam bahasa terbaru mereka, dengan beragam pemikiran dan dengan ekspansi keislaman yang banyak dan berbeda etika dan moral, maka membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak 100% sama dengan pendekatan salaf kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan adanya istilah-istilah yang baru dalam usul fikih, itu tidak serta-merta dikatakan bahwasanya istilah tersebut mempersulit atau muhdats atau seharusnya tidak ada. Enggak bisa kita bilang begitu. Ini semua adalah pendekatan pembaharuan istilah untuk mendekatkan ilmu kepada masyarakat dan hukum kepada masyarakat. Fa idza qil, jika dikatakan hadza wajibun 'alaikum lazimun lakum ta'thamuna bitarkihi insaqu wa ma damat hadhihi al-alfaz la tukhalifu ma dallat alayhi asy-syari'atu fala ba's. Na'am law qulna fi shay'in innahu wajib wasyari'atu la tadullu 'ala al-wujub fa hadha khata'. Kita terjemahkan tidak secara harfiah, melainkan akan Anda jelaskan sedikit. Jika dikatakan gini, mereka menggugat, kalau misalnya antum kan cukup mengatakan ini wajib atas kalian, harus begini, dan kalian kalau misalnya meninggalkan kalian berdosa, khalas, sahih, itu khalas, selesai. Kalau misalnya bilang pokoknya semua kajian, ya, jadi gini, ibaratnya ada yang menggugat gini, semua kajian itu dalam menyampaikan hukum harus dengan format yang sama, ini wajib, harus kalian lakukan, kalau enggak kalian dapat dosa. Semua kajian harus gitu. Baik, itu benar enggak kalimat itu? Sahih. Tetapi apakah semua pendekatan harus seperti itu? Ibarat kata kalau misalnya kita mau mengatakan ini bid'ah haram, enggak boleh dilakukan dan akan berdosa kalau dilakukan. Baik, itu kalam sahih kalau memang benar itu bid'ah. Kalam sahih. Tetapi apakah untuk setiap lapisan masyarakat dengan pemahaman yang berbeda-beda dan dengan tingkat emosi yang berbeda-beda, apakah semua disamakan pendekatan lafalnya seperti itu? Enggak mesti. Makanya kata Syekh Utsaimin, "Wa ma damat hadhihi al-alfazi la tukhalifu ma dallat alaihi syari'ah fala ba's." Selama lafal-lafal tersebut tidak menyelisihi apa yang sesuai dengan tuntunan syariat, maka tidak masalah.
Wala musyahata fil istilah. Tidak ada masalah dengan istilah. Yang masalah adalah ketika kita menyampaikan ternyata berseberangan dengan atau menyimpang dari syariat, walaupun kalimatnya itu terkesan benar. Jadi begini, kalau antum mau mengatakan ini bid'ah, tetapi kalau kita katakan langsung vonis ini bid'ah, orang-orang tentu mereka bakal meningkat emosinya dan meninggalkan kita dan gak bakal mendengarkan ini. Tapi kalau kita bilang ini tidak ada syariatnya dalam Islam, ini hal yang baru terjadi sekarang, Rasulullah, sahabat tidak mencontohkan. Esensinya sama nggak dengan penyebutan kita itu adalah bid'ah? Esensinya sama, cuma ta'birnya berbeda. Nah, ta'bir yang berbeda ini selama tidak menggugat, tidak mencederai esensinya, maka tidak masalah. Karena yang kita inginkan adalah sampai maklumat dan pemahaman pada orang dengan beragam cara apapun, selama cara tersebut tidak mengeluarkan hak dari hak itu sendiri. Jadi begitu maksudnya. Maka tidak masalah seseorang mengungkapkan ini wajib secara strike itu, atau seseorang mengungkapkan ini adalah sesuatu yang keharusan, atau dengan ta'bir dan istilah-istilah yang mempunyai esensi yang sama. Lau qulna fi syai'in innahu wajib. Seandainya sekiranya kita mengatakan tentang sesuatu ini wajib, ternyata wasyari'atu la tadullu 'alal wujub. Ternyata sebenarnya syariat Islam itu sendiri tidak menunjukkan ini wajib. Jadi kasus ini kata kita ini wajib, harus dilakukan. Tapi ternyata kalau melihat ke teks dalil, ternyata tidak menunjukkan kewajiban, maka ini baru yang salah. Ini baru yang salah. Kenapa? Karena kita mengungkapkan sesuatu tidak sesuai dengan esensinya syariat terhadap hukum itu. Syariat Islam membolehkan itu, tapi kita mengatakan itu wajib. Ini berarti istilah berbeda, esensi berbeda. Adapun jika esensi sama namun istilah berbeda, maka itu tidak masalah insyaallah taala. Itu maksudnya. Wa kadzalika qad yuqal. Begitu juga kadang-kadang dikatakan begini, la tadhkuru lil asya'i syurutan wa la taqulu hadha sahih hadha batil. Ma'a anna hadha waridun fi syara' qala ayyuma imra'atin ankahat nafsaha bighairi waliyyin fanikahuha batil. Begitu juga dengan mengatakan la tadhkuru lil asya'i syurutan. Misalnya ada orang yang menggugat, kalian wahai fuqaha, wahai ahli fiqih, jangan kalian menyebutkan, mengkalkulasikan untuk beberapa hukum, beberapa hal ibadah syarat-syarat. Nggak perlu kalian jabarkan syarat-syarat, ibadah-ibadah aja. Kenapa ada kalimat syarat? Kenapa nggak seperti salaf, ini perintah, ini larangan, udah gitu aja? Kenapa nggak pakai syarat, rukun, gitu kan? Istilah-istilah yang memperumit masalah fikih. Atau mereka berkata, jangan ngomong hadza sahih hadza batil. Enggak usah ngomong ini sahih, ini batil. Cukup bilang ini perintah, ini larangan, khalas. Jadi ada yang pengen seperti itu. Ya, ada orang yang pengen merasa bahwa itu adalah kesingkatan sebagaimana salaf. Enggak usah ribet-ribet dengan usul dan dengan fikih yang capek dengan istilah-istilah ini. Ma'anna, kata Syekh Utsaimin, ma'anna, padahal hadza waridun fi syara'. Lafal-lafal ini syarat, sahih, batil itu ada dalam syariat. Ada dalam nas-nas Quran ataupun sunnah. Contoh misalnya untuk syarat, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu bergantung dan wajib untuk memenuhi syarat-syarat mereka. Agreement yang terjadi harus dipenuhi syarat-syaratnya. Baik. Juga tentang sahih atau batil. Ya. Misalnya tentang batil, di sini katakan ayyuma imra'atin, perempuan manapun, ankahat nafsaha, menikahkan dirinya bi ghairi waliyyin, tanpa ada walinya dia, fanikahuha batil, maka nikahnya batil. Istilah batil ini kemudian usuliyun mengambil dari hadis Nabi, batil menjadi satu istilah. Maka tidak ada masalah dengan istilah.
Lebih-lebih kebanyakan istilah dalam usul fikih itu lebih-lebih istilah dalam usul fikih dan dalam fikih itu banyak terambilkan dari hadis Nabi ataupun dari ayat Al-Qur'an. Mengambilkan istilah sehingga dijadikan istilah yang baku dan permanen untuk suatu ilmu. Begitu juga sebagiannya adalah istilah yang dibuat oleh para ahli ilmu atau ulama sesuai ijtihad mereka. Untuk apa? Untuk mendekatkan dan memudahkan kaum muslimin dalam memahami ilmu, dan ini tidak masalah insyaallah. Fal ulama rahimahumullah min qadimiz zamani yasta'miluna hadhihi al-alfaz li'annahum 'arafu anna an-nasa la yufidu fihim illa hadha wa laysat hadhihi al-alfaz bigharibatin min asy-syara'. Ulama rahimahumullah taala min qadimiz zaman, dari zaman yang sudah lampau, yasta'miluna hadhil alfaz, mereka menggunakan lafal-lafal ini, yaitu istilah-istilah dalam usuliyyin, sudah lama digunakan. Li'annahum, karena para ulama itu arafu, mereka tahu, mereka mempelajari, mereka tahu annan nas, bahwasanya manusia la yufidu fihim illa hadha, bahwasanya mereka tidak akan bisa memberikan faedah kepada manusia kecuali dengan pendekatan istilah-istilah ini, kecuali dengan mendekatkan esensi hukum syar'i melalui penjabaran dengan istilah-istilah ini, sehingga bisa mereka dapat memahami hukum-hukum. Walaysat hadhil alfaz, dan bukanlah lafal ini, yaitu seperti wajib, fardu, hatm, kemudian mandub, sunnah, mustahab, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian muharram, mamnu', mahdzur. Tidaklah semua ini bi gharibatin minasyara', sesuatu yang gharibah, sesuatu yang aneh dalam syariat. Tidak, ini semua enggak aneh. Ini enggak aneh. Ini semua adalah pemudahan dan rata-rata diambil dari nas-nas syar'i juga istilah ini. Wallahul musta'an. Kita lanjutkan ke halaman 38. Ini adalah pembahasan ini di halaman ke-38 ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita. Ya, pembahasan yang sangat penting dan kita harap semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Fa in qil, jika dikatakan mal farqu baina an yaqrahal insanu al-hukm asy-syar'i karahatan nafsiyatan ma'al iltizami bih wa baina an la yurida fi'lahu. Di sini ada soalan penting nih. Mal farq, apa bedanya baina, antara dua hal ini? Pertama, an yakrahal insan, manusia membenci atau tidak suka al-hukm syar'i, dan hukum syar'i karahatan nafsiyah, suatu ketidaksukaan jiwa terhadap hukum syar'i ma'al iltizami bih, bersamaan dengan dia tetap melakukan itu. Jadi dia itu tetap melakukan apa yang disyariatkan, tetapi ada karahah nafsiyah, ada ketidaksukaan pada dirinya terhadap apa yang dihukumi itu, yaitu apa yang dilakukan dari hukum syar'i itu. Itu yang pertama. Dan antara yang kedua, baina an la yurida fi'lah, antara juga orang yang tidak mau mengamalkannya. Ini suatu pembahasan. Qulna, dijawab oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, farqun baina an yakraha hadha asy-syai'a karahatan nafsiyatan wa la yuriduhu wa baina an yaf'alahu karihan lahu wa yaltazimu bihi karihan lahu. Wa lihadza lamma amara an-nabiy alaihi salatu wassalam rajulan an yuslim qala ya Rasulullah inna nafsi takrahu dhalik, qala aslim wa in kunta takrahu dhalik, fa amarahu an yuslima walau kanat an-nafsu lam tanqud lahu li'annahu idza aslama sahha islamuhu. Fa hunaka farqun bainal ladzi yakrahuhu li'annahu syara' wa la yuriduhu wa bainal ladzi yakrahuhu lakin ya'malu bihi. Kita baca, kita terjemahkan. Ada farq, ada perbedaan antara orang yang membenci suatu hal dalam syariat ini, ketidaksukaan jiwa dan dia tidak mau, dan antara orang yang melakukannya, ya, tetapi dia itu karihan lahu, ya,
membencinya, tidak suka. Dan dia beriltizam dengan perbuatan itu dan dia tidak suka sebenarnya. Jadi di sini ada beberapa konteks. Ada orang yang tidak suka dengan apa yang diharuskan dalam syariat atau dianjurkan dalam syariat, kurang suka dia. Tetapi dia kurang suka bukan karena dia tidak suka dengan syariat, bukan. Tapi karena memang ini berat baginya, ya, berat bagi dia. Itu beda dengan orang yang dia memang tidak suka suatu amalan syar'i karena itu adalah syar'i. Ini beda. Makanya di sini lihada amara Nabi SAW, Rasulullah SAW memerintahkan rajulan ay yuslim, memerintahkan seorang pria untuk masuk Islam. Pria itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna nafsi takrahu dzalik." Sungguh jiwa saya itu enggak suka dengan masuk Islam ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, "Aslim wa in kunta takrahu dzalik." Aslim wa in kunta takrahu dzalik. Ya rajul, aslim wa in kunta takrahu dzalik. Tetap masuk Islamlah kamu, walaupun kamu enggak suka. Masuk Islam aja. Nah, fa amarahu an yuslima. Nabi SAW memerintahkan rajul itu untuk masuk Islam. Walau kanatin nafsu lam tanqudlah. Walaupun jiwa orang itu belum bangkit untuk Islam, belum begitu suka dengan Islam, tapi tetap disuruh. Li'annahu, karena menurut Nabi SAW, idza aslama, jika orang ini bakal masuk Islam, sahha islamuhu, dia akan benar Islamnya. Karena dia ini tidak suka masuk Islam bukan karena Islamnya, tetapi karena sepertinya akan berat nanti konsekuensinya. Jadi dia ini tidak membenci Islam karena Islamnya, bukan. Tapi dia tidak suka karena nanti akan konsekuensi berat. Baik. Maka kata Syekh Utsaimin, fa hunaka farqun, ada di sana farq, perbedaan bainal ladzi yakrahuhu li'annahu syara' wa la yuriduhu. Ada perbedaan antara orang yang tidak menyukai Islam karena, atau tidak menyukai suatu amalan Islam karena itu adalah syariat dan dia tidak mau itu, wa bainal ladzi yakrahuhu lakin ya'malu bihi, dan dengan orang yang tidak suka dengan suatu amalan syar'i tapi dia tetap beramal. Jadi ada dua tipe orang dalam hal kekurang sukaan dengan syariat Islam. Ada yang kurang suka dengan Islam, dengan syariat Islam karena memang ini syariat Islam, maka dia nggak suka. Ada yang kurang suka dengan suatu syariat Islam, suatu amalan dalam syariat Islam, bukan karena ini amalan syar'i, bukan, tapi karena mungkin baginya ini berat. Baginya mungkin ini berat. Ini beda. Yang pertama tadi bisa-bisa kufur itu. Adapun yang kedua, nah itu nanti ada penjabarannya. Wa hadza sahih, dan ini benar. Fama min insanin wa illa wa tathaqqala alaihi ba'dul asya. Lakin imanahu billah yulzimuhu bi fi'lihi. Di sini tuthqilu alaihi, ya, bukan tathaqqala. Ini benar. Fama min insanin, tidak ada dari manusia illa, kecuali pasti tuthqilu alaihi ba'dul asya. Pasti akan ada beberapa hal dalam Islam yang memberatkan dia. Pasti itu. Lakin, tapi imanahu billah, keimanan dia kepada Allah Ta'ala, yulzimuhu bi fi'lihi, membuat dia tetap melakukannya. Misalnya mau sholat subuh, ya tidur, bangun ada azan, pasti ada karohah nafsiyah, kekurang sukaan karena lagi enak-enak tidur. Tetapi karena keimanannya kepada Allah, dia tetap melakukan walaupun berat. Keberatan ini itu justru itulah jihadun nafs. Itulah memperbanyak pahala. Ya. Tetapi kalau seseorang membenci bangun subuh untuk sholat subuh, bukan karena berat, tetapi karena dia memang tidak suka dengan sholat subuh, tidak suka karena ini syarat Islam, maka ini bukan muslim, ini seperti ini. Baik. Amma idza abghadahu ma'a annahu
yaf'aluhu tab'an lin-nasi duna iqtina'i bih fahadha fi'luhu wa 'adamuhu sawa'. Adapun jika ada amalan dalam syariat Islam yang membuat dia tidak suka, tapi dia tetap melakukan. Nah, dia tetap melakukan itu bukan karena dia keiman pada Allah, bukan karena dia mencari pahala, tetapi taba'an linnas, cuman ikut-ikutan aja. Cuman ikut-ikutan aja. Misalnya, ada di antara antum misalnya ingin tidak isbal. Ya, enggak enak kalau misalnya isbal, enggak suka ini isbal bakal diajak sama orang. Tetapi teman-teman Anda pada enggak isbal, maka itu tanda enggak isbal. Maka ini kata Syekh Utsaimin, fa hadza fi'luhu wa 'adamu sawa. Dia melakukan yaitu tidak isbal atau dia bahkan berisbal itu sama aja, tetap belum menunaikan yang sebenarnya. Atau misalnya seorang akhwat di tengah komunitas ya, dia nggak suka dengan cadar, nggak suka dengan cadar, karena itu bakal membuat orang-orang bakal ngejek nih kayak ini, ya kan? Atau bakal lebih panas atau semacamnya. Nah, tapi dia nggak enak ngelihat teman-temannya cadaran semua, akhirnya terpaksa dia ikutan. Nah, di sini dia melakukan itu karena apa? Karena nggak enak dengan sekitar, bukan karena iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bercadar atau tidaknya itu sama saja, yaitu seperti tidak bercadar. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Baik. Amma rajulun yaqul, adapun orang yang berkata, akrahuhu li'annahu syaqqun 'alayya lakin yaf'aluhu radiyan bihi falawla hadha ma hasala jihad an-nafs fal insanu yujahidu nafsah. Tapi kalau misalnya orang bilang gini, akrahuhu, saya enggak suka karena itu syaqqun 'alayya, berat buat saya. Lakin yaf'aluhu radiyan bihi, tetapi dia itu tetap melakukannya karena ridho, juga tetap ridho dia, enggak apa-apa dah saya lakukan walaupun berat kayak ini. Falaula hadza ma hasala jihad an-nafs. Kalau bukan karena hal ini maka enggak bakal ada yang namanya jihad jiwa, jihadun nafs, yang jihad terbesar kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Fal insanu yujahid nafsah, maka manusia itu harus bermujahadah, harus berusaha benar-benar untuk dirinya. Wa farqun bainal ladzi yaqul mathalan, dan ada bedanya dengan orang yang berkata seperti misalnya, ana wallah, saya wallah akrahu an a'fiya lihyati, saya tidak suka memanjangkan jenggot saya tidak suka membiarkan jenggot saya panjang. Lakin li'anna ar-rasula amara bihi fasam'an wa ta'atan, tapi karena Rasul itu menyuruh saya kayak gini melalui hadis, maka sam'an wa ta'atan, saya mendengar dan saya taat kepada Rasul. Af'aluhu wa in kuntu karihan lidzalik, saya tetap akan melakukannya walaupun saya enggak suka dengan hal ini. Wa bainal ladzi yakrahuhu ka syar'in, beda dengan orang yang membenci ini karena ini termasuk syariat Islam. Jadi sebenarnya dia bukan benci ininya ujung-ujungnya, tapi benci terhadap syariat Islamnya. Fa hadza ma'nahu annahu abtalahu, ini maknanya bahwasanya dia membatalkan syariat Islam, ditakutkan bisa kufur dia kayak gitu. Nauzubillah. Baik, lanjutkan terakhir satu paragraf di halaman 39. Kita akan memulai nanti, insyaallah akan mulai 5:30 nanti, faedah ushul al-fiqh. Faedah ushul al-fiqh. Dikatakan di sini faedah ushul al-fiqh. Inna ushul al-fiqh ilmun jalilul qadri balighul ahammiyah ghazirul faedah. Sesungguhnya usul fiqih ada suatu ilmu yang jalilul qadar, yang kehormatannya itu tinggi, kadarnya itu tinggi. Balighul ahammiyah, kepentingannya itu sangat-sangat. Ghazirul faedah, faedahnya itu sangat deras. Benar, orang yang sudah menguasai usul fiqih, dia akan mendapatkan faedah yang sangat banyak, faedah yang sangat deras. Teks-teks ayat dan hadis itu bisa dipahami dengan semaksimal mungkin. Kata Syekh Utsaimin dalam syarahnya, hadhil kalimatu rubbama tuqalu fi kulli fan. Kalimat-kalimat ini, yaitu bahwasanya ilmu ini jalilul qadar, balighul ahammiyah, ghazirul faidah, rubbama mungkin saja tuqalu fi kulli fan, dikatakan untuk semua cabang disiplin ilmu, mau usul fikih ke, mau usul tafsir, mau balaghah, mau nahwu, mau hadis dan seterusnya. Semua juga akan mengklaim bahwasanya ilmu itu
Jalilul qadar dan seterusnya. Fa kullu insanin yumkinuhu an yaqul an fannihi. Setiap manusia yang mungkin akan mengatakan untuk bidang disiplin ilmu yang dia kuasainya, innahu ghazirul faidah, sesungguhnya ilmu ini sangat deras faedahnya, balighul ahamiyah, kepentingannya sangat tinggi dan seterusnya. Lakin ma kullu man idda'a syai'an qubilat da'wahu. Yani tidaklah setiap yang mengklaim sesuatu diterima klaimnya. Karena kadang tidak sesuai dengan klaimnya. Tapi kalau misalnya klaim untuk usul fikih ilmu yang tinggi martabatnya, kepentingannya juga besar dan juga faedahnya sangat deras, maka itu tidaklah berlebihan. Karena memang terbukti bahwasanya usul fikih itu bisa menjadi barometer pemahaman seseorang terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, jadi kalau misalnya kita mau memahami Al-Quran dan As-Sunnah benar-benar, ya pelajari usul fikih. Ya, jangan malah justru ngajinya tematik terus, nggak pernah mau mempelajari usul fikih, tapi mau memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar. Belum sempurna, harus belajar usul fikih dengan benar, tertata, tertib dan baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah pada pukul 17.30 nanti insyaallah akan kita lanjutkan kajian ke-10 kita insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.